ketika kita melaporkan hasil pengukuran, ada yang kita sebut dengan pengukuran tunggal dan ada yang kita sebut dengan pengukuran berulang. Untuk pengukuran tunggal, kita melaporkannya itu adalah X plus minus delta X, yang mana ini merupakan satuannya apa harus dibuat dengan jelas. X itu adalah hasil dari pengukuran, sedangkan delta X itu adalah ketidakpastiannya. Nah, besarnya delta X itu adalah setengah dari NST. Adapun NST ini adalah nilai skala terkecil. Apa yang dimaksud dengan nilai skala terkecil? Nilai skala terkecil adalah berapa satu garis itu dibagi dengan garis yang lainnya. Misalnya dalam suatu penggaris kita mempunyai ukuran dari 0, 1, 2 dan seterusnya ini dalam sentimeter. Nah, dari 0 ke 1 ataupun dari 1 ke 2 ini ada 10 garis. Nah, yang dimaksud dengan NST itu adalah garis yang terdapat di sini. Seandainya ada 10 garis, maka NST dari penggaris ini adalah 1/10. Artinya 1 garis dibandingkan dengan 10 garis yang ada. Jika misalnya ya dari 0 ke 1 itu ada 5 garis, maka di sini NST-nya kita sebut dengan 1/5 garis. Maka di sini NST-nya adalah 1/5. Nah, itu yang kita sebut dengan nilai skala terkecil. Ini adalah untuk pengukuran tunggal, kita memperoleh laporan X ditambah kurang delta X. Kemudian kita lanjut dengan adanya pengukuran berulang. Kalau pengukuran berulang ini kita lakukan adalah minimal 3 kali pengukuran. Jadi dalam setiap eksperimen itu yang diminta itu adalah pengukuran berulang, bukan hanya dengan pengukuran tunggal. Dalam pengukuran berulang, yang kita laporkan itu adalah X rata-rata plus minus delta X dan satuannya itu apa. X rata-rata itu adalah rata-rata hasil pengukuran yang besarnya adalah pengukuran 1, 2, 3 ditambah pengukuran selanjutnya dibagi dengan jumlah pengukuran. Itu adalah X rata-rata. Sedangkan delta X atau ketidakpastiannya sama dengan perhitungan dari standar deviasi, di mana nilainya adalah 1/n akar dari n dikali sigma xi kuadrat dikurang sigma xi dikuadratkan dibagi dengan n dikurang 1. Nah, ini yang kita laporkan dalam pengukuran berulang. Sekarang kita akan coba contohkan. Dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan jangka sorong dan juga akan menggunakan mikrometer sepuh. Jangka sorong kita kenal mempunyai 2 skala yang kita sebut dengan adanya skala utama yang berada pada garis yang tetap ini adalah skala utama. Sementara yang ada pada yang kecil ini kita sebut dengan skala nonius. Nah, skala utama dan skala nonius ini yang kita laporkan dalam hasil pengukuran nanti. Sekarang bagaimana cara membacanya? Ya, pada skala utama perhatikan ada dari 0 ke 1 ada 10 garis, sementara pada skala nonius ada dari 0 ke 1 ada 5 garis. Berarti di sini pada skala utama, skala terkecilnya adalah 0,1, sementara pada nonius skala terkecilnya adalah 0,02. Sekarang kita perhatikan hasil bacaannya. Perhatikan bahwa pada jangka sorong yang kita patokkan itu adalah titik 0 pada skala nonius berada pada setelah garis keberapa di skala utama. Nah, kalau kita lihat di sini, titik 0 pada nonius berada setelah garis ke 0,6, karena ini adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan ini adalah 1. Berarti kita akan menulisnya ini menjadi 0,6. Nah, sekarang noniusnya berapa? Noniusnya kita lihat di mana garis skala utama yang sejajar dengan nonius. Kalau kita perhatikan di sini kan ini yang merupakan suatu garis lurus, membentuk garis lurus.
maka ini adalah hasil noniusnya. Maka ini adalah MST dari noniusnya itu adalah 0, ini adalah 1, berarti di sini adalah 1,2. Ini adalah 1,2. Berarti berapa bacaan dari jangka sorong kita ini? Ya, 0,612 cm. Nah, ini adalah hasil bacaan dari jangka sorong kita. Kalau dia pengukuran tunggal, maka ini kita akan melakukan L-nya adalah 0,612 plus minus delta X. Nah, delta X-nya itu adalah 1/5 dari nonius, karena pada nonius kita lihat dari 0 ke 1 ada 5 garis. Sehingga untuk delta X-nya, ya ini NST-nya, delta X-nya adalah setengah dari MST, maka ini adalah 1/5, setengah dari 1/5 ini adalah 1/10, maka ini adalah 0,1, sehingga kita akan memperoleh L adalah 0,612 plus minus 0,1 cm. Ya, jadi apa artinya plus minus ini? Bisa dia ukurannya itu adalah L-nya adalah 0,612 ditambah 0,1, atau L adalah 0,612 dikurang 0,1 cm. Untuk praktikum di labor, saudara akan mengukur berapa diameter dari poros bertingkat. Ini namanya poros bertingkat. Yang akan kita ukur hanya bagian poros yang terbesarnya saja. Nah, ini akan saudara ukur berapa diameter luar, ya, diameter luar dari poros bertingkat. Kemudian akan mengukur berapa diameter dalam dari poros bertingkat. Ya, selanjutnya akan diukur berapa kedalaman dari poros bertingkat ini. Nah, ini yang kedalamannya yang kita peroleh. Data ini masing-masing saudara lakukan dengan teman yang berbeda sebanyak 10 kali pengukuran dan dimasukkan ke dalam tabel ini. Nah, pada tabel ini saudara muatkanlah berapa hasil pengukurannya, kemudian berapa XI kuadratnya, nanti akan saudara jumlahkan sigma XI-nya berapa, sigma XI kuadratnya berapa. Sehingga nanti kita laporkan berdasarkan dari laporan hasil pengukuran berulang. Jadi tidak hasil pengukuran tunggal yang saudara laporkan adalah laporan dari hasil pengukuran berulang. Karena di sini dilakukan hal yang sama itu sebanyak 10 kali. Ya, jadi nanti ketika saudara sudah praktikum, bisa temannya mengukur ada 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, maka laporannya saudara lampirkan di sini. Jadi yang kita ukur pada jangka sorong adalah diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari jangka sorong. Nah, itu untuk jangka sorong. Sekarang kita lanjut lagi untuk mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini saudara perhatikan bahwa satuan yang terkecilnya itu dalam milimeter ya, jadi bukan dalam sentimeter. Jadi mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan dari kertas atau beberapa hal yang untuk ketebalan yang lebih tipis yang susah diukur dengan jangka sorong. Nah, pada mikrometer sekrup kita mengenal juga ada 2 skala. Ya, yang pertama adalah skala yang berada di bagian dalam ini yang kita sebut dengan skala utama, dan yang bisa berputar-putar ini ya kita lihat di sini angkanya dari 0 sampai 50. Ini adalah merupakan skala noniusnya. Jadi ini adalah utama dan ini adalah nonius. Sekarang bagaimana cara membacanya? Pada skala utama kita lihat garis-garis yang ada pada skala utama itu dari angka 0 sampai 5 ada 10 garis. Sehingga kita membacanya ini adalah 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5, dan ini adalah 5 setengah. Untuk nonius sudah perhatikan dari 45 ke 50, makanya ada kita lihat hanya ada 5 garis. Berarti ini 45, 46, 47, 48, 49 ini adalah 50. Perhatikan dia satuannya dalam milimeter. Berapa hasil bacaan dari
mikrometer skrup kita yang terlihat pada gambar ini, kita perhatikan dia berada setelah garis ke 5,5. Berarti ini 5,5. Nah, non use yang segaris. Nah, kita perhatikan ini adalah yang segaris dengan yang skala utama. Kita lihat ini adalah 40, 41, 42, 43, 44. Berarti ini 5,5 ditambah 0,44. Maka berapa jumlahnya? Hasil bacaannya ini kita laporkan adalah 5,94 mm. Ini hasil bacaan yang kita laporkan. Ini adalah X-nya. Ya, kemudian berapa? Delta X-nya adalah setengah dari NST. NST-nya kita lihat dari 40 ke 45 ada 5 garis. Maka di sini delta X-nya adalah setengah dikali dengan 5/5 atau dikali dengan 1. Maka ini adalah 0,5 mm. Maka kalau dia pengukuran tunggal, kita melaporkan L adalah X plus minus delta X. Maka ini adalah 5,94 plus minus 0,5. Di sini adalah milimeter. Itu untuk mikrometer skrup. Sekarang untuk mikrometer skrup kita akan mengukur ketebalan dari massa 500 gram ini. Di sini kita masukkan mikrometer skrup kita, kemudian kita hitung berapa angka yang terbaca. Ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan datanya itu sebesar 12,8 mm. Ini kita akan mencobakan untuk 3 kali pengukuran. Nah, ternyata teman kita membacanya 12,75 dan yang satu lagi 12,8. Kita mencoba untuk 3 data saja. Sehingga jumlah M kita yang di sini adalah 3 karena hanya ada 3 kali pengukuran. Sedangkan sigma XI-nya ini semua kita jumlahkan, inilah hasilnya 38,35 dan XI kuadrat ini adalah 12,8 dikali 12,8 hasilnya adalah 163,84. Ini kita sebut dengan sigma XI kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan data N kita adalah 3, sigma XI kita 38,35, sigma XI kuadrat kita adalah 490,2425. Sehingga X rata-rata sigma XI dibagi N 38,35 bagi 3 kita dapat 12,78. Sedangkan delta X-nya seper N, atau ini adalah ketidakpastiannya adalah seper N akar dari N sigma XI kuadrat kurang sigma XI dikuadratkan. Kita masukkanlah angka-angka ini ke dalam. Ya, sehingga kita peroleh delta X-nya itu adalah 0,02. Maka kita akan melaporkan hasil pengukuran kita adalah X rata-rata plus minus delta X. Ya. Nah, di sini kita dapatkan X rata-ratanya adalah 12,78 plus minus delta X-nya adalah 0,02, satuannya milimeter. Nah, inilah yang saudara laporkan dalam hasil pengukuran mikrometer skrup. Kalau dalam praktikum nanti saudara akan mencobakan untuk 10 kali dengan pengukur atau setiap pengukuran itu dilakukan oleh orang yang berbeda. Ini untuk praktikum. Sekarang karena kita adalah online, maka saudara akan melakukan praktikumnya terlebih dahulu di rumah saja. Yang akan saudara lakukan itu adalah mengukur lebar dari buku, mau buku apa, buku cetak atau buku tulis boleh. Saudara ukur berapa lebar, kemudian berapa panjang dari buku ini menggunakan penggaris. Ya. Nah, untuk melakukan praktikum ini, saudara ambillah buku tulis dan penggaris, ukurlah lebar dan panjang sebuah buku sebanyak 10 kali. Setiap pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda. Bisa kakak saudara, bisa adik saudara, bisa temannya. Sehingga saudara dapatkanlah data untuk 10 kali pengukuran. Untuk lebarnya berapa, satuannya jangan sampai lupa. Nah, nanti saudara akan melaporkan L-nya itu adalah X rata-rata plus minus delta X. Ini yang kita masukkan untuk pengukuran berulang. Nah, inilah praktikum kita untuk ketidakpastian pengukuran. Selamat bekerja di rumah.
dan coba saudara videokan bagaimana cara saudara mengukur lebar dan panjang buku tersebut. Kemudian hasilnya saudara kirimkan, ya saudara bisa fotokan juga ke dalam e-learning kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.